Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang mengambil mata kuliah Sistem Terdistribusi, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai materi tentang komunikasi antar proses yang ada di dalam sistem terdistribusi. Poin-poinnya adalah ada beberapa poin. Yang pertama, proses-proses yang membutuhkan komunikasi, terus kemudian penggunaan sumber daya secara bersamaan, kemudian yang terakhir itu adalah responsion. Baik, komunikasi antar proses atau interproses komunikasi ya, adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Karena materi kita adalah tentang sistem terdistribusi, jadi ada kaitannya dengan komunikasi antar proses ini yang memungkinkan nanti terjadinya komunikasi antar proses, ya, baik yang berada di dalam komputer yang sama ataupun komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Disebut dengan protokol, ya. Kemudian berikutnya adalah proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan ini harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan ini dapat menggunakan komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung. Nah, mari kita bahas tentang komunikasi langsung. Komunikasi tak langsung itu apa? Komunikasi langsung, ini bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung, ini harus disebut nama proses secara eksplisit. Send, misalkan pesan, kemudian mengirim pesan ke proses. Receiver, ini menerima pesan dari proses. Ini bentuk komunikasi langsung. Jadi komunikasi langsung ini adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Ya, send, mengirim pesan ke proses, kemudian receive adalah proses menerima pesan dari proses. Begitu. Kemudian berikutnya adalah komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengirim atau penerima pesan dilakukan melalui kontak surat, mailbox. Mailbox itu apa? Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Kemudian berikutnya, tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Ya, contoh misalkan send A message, mengirim pesan ke mailbox A. Receiver A menerima pesan dari mailbox A. Ya, jadi sekali lagi pada komunikasi tak langsung ini pengirim atau penerima pesan dilakukan melalui kotak surat, mailbox atau kotak. Misalnya send A message mengirimkan pesan ke mailbox A, kemudian receiver A menerima pesan dari mailbox A. Kemudian berikutnya adalah proses-proses yang membutuhkan komunikasi, berikutnya adalah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu apa? Komunikasi antar proses ini membutuhkan flash by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Ya, pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau tidak dapat diblocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Ya, jadi ada proses di dalam proses komunikasi ini ada yang namanya sinkron. Kemudian buffering. Buffering itu apa? Baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, ini terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan: zero capacity atau kapasitas 0, ya, kapasitas terbatas,
dengan kapasitas tidak terbatas. Unbound capacity. Ini proses buffering itu tadi baik komunikasi langsung atau tak langsung. Ada proses antrian sementara disebut dengan buffering. Kemudian ke slide berikutnya itu ada penggunaan sumber daya secara bersamaan. Ada manajemen proses, ya. Kemudian ada manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, sampai ke manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen proses, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugas. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, kemudian menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, kemudian proses berikutnya adalah menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Itu manajemen proses, ya. Jadi proses program yang sedang dieksekusi, memerlukan sumber daya, resource, ya, perangkat input dan output. Kemudian penggunaan sumber daya secara bersamaan berikutnya adalah manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori, ya, adalah sebuah array besar ukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Ya. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen memori, seperti misalkan menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang digunakan. Kemudian tugasnya memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Kemudian berikutnya adalah mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Ini pengguna sumber daya secara bersamaan. Manajemen memori utama. Kemudian berikutnya adalah manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuat. Biasanya, file berupa program dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Ya. Contohnya adalah pembuatan dan penghapusan file, kemudian pembuatan penghapusan direktori, pemetaan file ke memori sekunder. Nah, manajemen file ini sangat diperlukan di dalam penggunaan sumber daya secara bersama. Kemudian berikutnya adalah manajemen sistem input dan output. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input output, ya, sistem buffer, caching, kemudian antarmuka device, driver secara umum, kemudian driver untuk device hardware tertentu. Manajemen sistem input output ini salah satu bagian dari penggunaan sumber daya secara bersama. Nah, yang berikutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama bersifat volatil dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut, ya, Bapak Ibu. Pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Nah, itu beberapa tadi penggunaan sumber daya secara bersamaan. Ada manajemen proses, kemudian manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, dan yang terakhir itu adalah manajemen penyimpanan sekunder. Baik, materi saya pikir cukup sampai di sini untuk komunikasi antar proses. Bapak Ibu silakan untuk kehadiran
Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar untuk kehadiran di pertemuan komunikasi antar proses. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi